datang di Stadion Gelora Baharudin Yusuf Habibie Kota Parepare. Hari ini 16 April 2023 adalah pekan ke-34 BRI Liga 1 2022-2023 dan tim kebanggaan kita semua PSM Tim Juku Eja. PSM Makassar akan menjamu Pesut Etam Borneo FC. Berarti memang awalnya ada percobaan dulu bukan langsung ini ya. Kalau sekarang mau dicoba-coba langsung kok dibully. Kalau tidak dibully kok di sosmed dilempari kok batu. Betul. Ada salamu. Betul-betul 2 kali 40 menit itu berteriak-teriak terus dibikin. Itu Bernardo. Weh, gitu. Dan itu 2 kali 40 menit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Anti dan partner saya Wawin. tentunya hanya di PSM Mania. Yeay, ikut tuh. Aduh, nggak bisa memang di. Oke, dan hari ini special edition, spesial sekali karena besok sudah match terakhirnya PSM. Kita kedatangan siapa? Nyirole Kidul. Kalau ada bilang M-Top. Nyirole Kidul itu dari N-Top. Ya, tapi tadi buat Kasabda. Yeay. Kenapa bisa dipanggil Nyirole Kidul? Udah tahu. Jadi dulu itu ada fotoku yang saya perbesar 20R terus yang gayanya begini. Oh iya, Itu di kayak Jakarta, itu kayak M-Top bilangnya tuh kayak Nyiroro Kidul. Dan Karena kayaknya menyeramkan Ki. Ya kan kebetulan ada mata ada role-rolenya ya, makanya Nyirole Kidul. Jadi hari ini kita datang ke Kasabda. Ya, mungkin teman-teman tidak asing lagi dan mukanya Kasabda Iya, di stadion. Betul Di sekali. stadion. Oke, pertanyaan. Jadi kita nih bertiga tidak ada narasumber, semuanya host. Beda-beda kalau ditanya sudah profesional. Ya, kalau ini sudah profesional sekali. Kalau kita ini baru mau belajar. Apalah saya ini. Iya. Oke, Kasabda gimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Eja? Ya sekarang masih cuti, sudah mau 3 bulan ya setiap hari pas susu, bangun mandi anak, kasih ASI ya seperti itulah. Sedang menikmati masa-masa menjadi ibu. Iya, Dede. Bagaimana saya menjadi seorang ayah? Iya. Adakah? THR? Sepertinya Anti juga mau sekali nih. Ya duh, amin. Kode. Oke, kita balik lagi ke topik nih. Iya. Kasabda sejak kapan mulai suka sama bola ya? Suka sama bolanya dulu pertama. Bola. Kalau secara spesifik sih sepak bola ya. Betul. Kalau apalagi PSM, kalau PSM itu biasa dari kecil bapak saya itu supporter. Jadi dari saya SD itu saya sudah lihat bapakku naik kapal, pergi nonton PSM. Bahkan pernah saya punya bapak dirawat di rumah sakit itu, dia kabur dari rumah sakit pergi nonton di Matuanging. Saya saksikan itu. Jadi bapakku dulu anemia, kena anemia, jadi dia harus transfusi darah di Wahidin tahun 2000 kalau saya tidak salah. Jadi saya lihat itu bapakku infusnya dia kantongi di jaket itu ada kantongi dalam, dia kantongi itu infus, dia pergi nonton PSM di Matuanging. Jadi memang diperkenalkan PSM itu dari kecil, tapi kalau mulai sukanya itu sejak jadi wartawan di Celebes TV. Tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Berarti emang dari situ mulai suka bola karena terpaksa ya? Karena kerjaan juga? Atau emang karena ada kita odo-odo waktu itu? Enggak, karena memang ada dikasih liputan waktu itu masih zaman Petar Segar. LPI ya. LPI waktu itu. Jadi ya sering di situ juga pertama kali masuk stadion. Saya kayak tak bangga, wih stadion astaga, ini bilang stadionnya PSM, wih bagusnya astaga, ada yang fotoku di stadion. Seperti itu dan ya mulai juga. Kan baru pertama kali masuk di stadion, jadi menurut saya waktu itu bangga sekali buat aku foto-foto di Matuanging dulu kodong pertama kali Kak. Ada tuh fotoku yang begini. Iya. Baru pakai canda bunga-bunga Kak. Dulu Kasabda ini kayak full color sekali ya, memang orangnya full color sekali. Baju kuning, celana biru itu jangan biasa buat Kasabda ya dulu. Sepatu merah cerah. Oke. Tuh dulu. Kenapa ini terbangga sekali lihat? Tidak, saya terkesima aja mendengarnya. Speechless seperti itu. Jadi pertama kali masuk stadion juga saya bahagia bangga juga. Oh ini akhirnya nonton, diajak nonton sambil liputan waktu itu. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya.
Tapi apa maksudnya kan orang tua tak ini tidak pernah memang ajak kita nonton, bapak tidak pernah memang mengajak buat ke nonton ke stadion. Tapi Bahkan dulu dilarang. Terus apa respon orang tua ketika pertama kali maksudnya dia sudah tahu sudah pernah ke stadion, sudah pernah nonton PSM? Sebenarnya kalau misalnya waktu dia tahunya waktu saya liputan sebenarnya nggak apa-apa kan, karena itu kan pekerjaan. Iya, pekerjaan. Pas Vina tahu bilang jadi supporter Kak, 2000 berapa itu? 2000 berapa itu? itu 2013. 2013. Itu resmi masuk ke komunitas supporter ya? Iya, nonton di Tribun Timur di The Maxman. Nah itu di situ ih jangan lalu aku pergi stadion nonton ini nih rusuh nanti kan dulu kan orang tua dulu itu pikirannya mindsetnya dia ricu pasti rusuh ini supporter bola toh. Memang fakta tahu aja zaman Zaman dulu. dulu. Jadi masih selalu apalagi kan dulu saya di Selebes saya sambil kuliah jadi masih berstatus mahasiswa. Jadi masih labil-labilnya masih lucu-lucunya. Masih senang dengan pergaulan ya. Jadi ya karena itu dicokoi orang tua ya. Seperti itu. Dipacokoang bahwa ini dari nonton PSM ini. Karena bisa tertarik masa jadi supporter? Iya. Kenapa bisa tertarik masuk jadi supporter? Karena ada pacarku. Iya. Ketemunya di stadion. Memang banyaknya itu laki-laki manusia di dalam stadion. Karena dulu kan saya ada program tuh di Selebes TV. Suami saya yang sekarang ini dulu fansku. Dia suka nonton saya di TV. Terus ya. Di zamannya Twitter dia follow saya. Terus dia sering mention. DM. Oh, DM. Dia apakah dulu itu kalau Twitter kalau DM bahas DM ya. Direct message. Dia sering DM. Saya suka nonton, saya suka. Pas dulu username-nya suamiku tuh David Maxman. Iya, jadi dia pasti tahu kok Maxman ini supporter sekarang dia. ganti David Syabi-Syabi. Syabi-Syabi. Jadi dari situ supporter ternyata saya sering juga nonton PSM bla bla bla. Akhirnya waktu itu saya ajak dia nonton di VIP. Kita yang mengajak Suamita buat nonton, bukan Suamita yang ngajak. Itu pertama kali ya, karena kan saya liputan jadi saya duduknya di VIP utama. Dan dia ternyata nggak pernah nonton di VIP, dia nontonnya di Timur. Jadi saya ingat sekali dulu saya makan jalan kote. Saya beli jalan kote baru berdua mak begini duduk. Ada wartawan semua di atas toh. Misalnya dulu cowokku itu ada wartawan dulu dia. Terus orang ketiga masuk. Dia orang ketiga. Dilacik ya. Dilacik. Dia apa lacik berarti? Begitulah. Iya. Ditemani oleh sekantong jalan kote dan di situ kata-kata pertamanya begini kan rasanya nonton di tribun utama dong teman karena di situ pertama kali dia nonton di utama. Di sini bikin malu-malu Kak Devi. Nah setelah dari situ lanjut terus baku chat akhirnya ketemu ya sudah jatuh cintrong make. Oke, berarti jatuh itu awalnya. ke lubang yang sama. Iya. Siapa yang duluan suka? Pasti dia masa saya. Awalnya tuh ngefans, kan awalnya ngefans, terus Kakak Sabda mengajak nonton. Diajak nonton di situ mulai makin aktif komunikasinya. Benih-benih cinta. Iya, mulai tumbuh benih cinta. Jangan dulu, kembali lagi ke awal. Dia masuk supporter karena cowoknya, berarti dia juga suka dong. Suka. Berarti kita suka sama cowok karena kita masuk supporter karena cowok tak? Iya. Kan awalnya dulu kan masih liputan. Setelah saya tahu dia anak Maxman, akhirnya ya nonton juga di terbuka. Memang wanita memang tidak masalah. Lanjut. Tapi memang maksudku, sorry saya pun juga sebenarnya masuk lagi nih kan masuk dunia sepak bola, suka dunia sepak bola gara-gara ada pacarku dulu betul ya, terus gitu loh. Ih, para pemain basket ini. Satu pacarnya itu yang mana? Aduh. Iya, ada istrinya. Jangan. Kayak idola Ton dulu ini. Iya, sudah jangan bikin bahas Ki. Oke. Saya tahu ya. Oke, Kakak Sabda mau katanya Ki, itu kan waktu yang pertama Ki nonton sama sama Suamita, Kakak David yang sekarang. Kita ingat pertandingan apa itu? Lawan apa PSM waktu itu? Saya tidak ingat. Sudah tidak ingat. Yang jelas saya pernah nonton satu kali itu rusuh. Oh, memang masih zaman rusuh nih. Karena lawan apa? Semen Padang ya? Semen Padang. Itu pacaran Miki sama iya, Suamita pacaran sekarang? Saya nonton rusuh. Lucunya karena mungkin saya nalurinya wartawan, mau rusuh mobil gambar. saya mau lihat ini orang baku lempar rusuh toh. Dia was-was, natarek Kak. Weh, rusuh pulang Ki, jangko dulu eksklusif ini gambarku
Ya namanya kita kan kalau Betul. wartawan semakin bagus gambar itu semakin seksi untuk ditayangkan Betul. toh. Eksklusif ya, benar. Momen Jadi toh, momennya. pulangnya itu berkelahi kak. Karena bisa. Karena kisah bicara kotor ki. Dia bilang, weh jangan kupingin di situ. Dia baper kan toh. Oh. Jangan. Perempuan. Apalagi baru. Iya. Masih Jadi- umur jagung pacaran. Iya. Jadi itu yang paling berkesan karena semakin orang berkelahi semakin saya maju. Betul, karena nalurinya sebagai Ah, ah. wartawan. Iya. Dan Tapi kan Jurnalis, ya. wartawan kan ada undang-undangnya juga dilindungi toh. cuman kan saya cuma pakai HP. Sekarang dulu kan belum HP secanggih sekarang Ya, yang langsung betul. bisa diupload. Dulu masih HP BB deh kayaknya, BlackBerry. Iya dulu kayaknya zaman Belum kayak sekarang yang orang bisa jadi citizen journalism gitu. Yes. Belum ada nettinging bahasanya ya. Oh, nettinging. Terus pertama kali Ki nonton di Tribun Terbuka itu kapan? Kapan ya kak? Saya lupa nih. Sudah minta itu tadi yang semen Padang. Lawan Salentang itu sudah terbuka. Iya, nih, Ki? berarti dia iya. Oh terbuka Itu nih. itu tadi. Kan sudah masuk di Mesgar waktu itu. Sudah masuk di Max ya. Tapi sekarang masih mix ya. Iya. Masih. Nggak pernah aja saya, nggak ada sih sebenarnya kelompok supporterku, tapi saya pertama jadi supporter ya di Maxman. Betul. Masih mengakui ya. Iya. Betul. Oke. Tapi diakui juga. Hah? Diakui juga. Masa mau? Aduh, saya juga kayaknya mulai lah dibuang deh. Iya. Berarti kan tadi itu mungkin pengalamannya Kak Sabda yang soal kericuhannya di stadion. Terus ada pernah kita dapat maksudnya hal paling lucu yang kita alami selama kita nonton di Tribun Terbuka? Hal paling lucu, Atau ada bau lucu-lucu? paling kecil? itu Ji yang kulihat ada jagung bakar yang dibakar di situ, songkolo. Terus kalau pulang barumbun sekali kakiku. Kalau pulang aslinya diinjak-injak, ditendang-tendang kita, tapi itu tuh serunya toh. Betul. Seperti itu Ji sih kalau di terbuka, karena ternyata di terbuka itu tidak boleh kita menyanyi. Jadi orang itu menyanyi saya begini karena saya bukan nonton. Iya. Tapi so far selama nonton Kak David itu pasti menyanyi. Toh saya tidak diam-diam jago dan begini menonton nggak. Iya. Baru di sampingku merah PSM ku. Tapi dulu sempat saya dapat Kak Sabda ini waktu masih jadi supporter, saya masih suka nonton di Tribun Terbuka. Rambutnya merah. Iya, rambutku dulu saya pirang merah, Iya. baju merah, Emang, semuanya. Betul. Pokoknya kalau nonton PSM Kak Sabda itu harus serba merah. Sampai sekarang namanya anakku juga merah. Iya, Eja. Oh, Eja. Namanya Eja. Belakangnya. Eja. Artinya merah ya Kak Eja? Iya, itu? Eja merah. Iya. Kenapa semua orang menamakan anaknya dengan berbau-bau PSM ya? Ya, karena- Apakah, Kak Sabda berharap anaknya jadi pemain bola juga? Enggak. kelaknya? Tidak? Enggak, Ji. Enggak, Cuman memang dari awal saya hamil, saya mau namanya anakku ada bugis-bugisnya. Oh, ada bisnisnya. Seandainya perempuan, saya kasih nama Cening. Jadi itu artinya apa? Manis. Oke. Tapi karena dia laki-laki, Yang namanya? saya sebenarnya nama Eja itu saya dapat dari Google. Heeh. Nama bayi laki-laki Bugis, muncullah nama Eja. Paling pertama itu Eja. Kenapa bukan Sampul Ruo? Sampul ruas. Aduh. Rencana juga talas salapang. Berarti Eja itu artinya merah karena memang Kak Sabda awalnya cuma mau ada bugisnya, unsur bugisnya. Dan memang kayaknya mau mengabadikan, maksudnya ini salah satu pertemuan antara dua supporter, dua insan supporter, akhirnya Dua insan. iya kan, dua insan kan, antara Kakak Sabda dan Kakak David bertemunya lahirlah Eja, iya kan? Tapi kayaknya di orang yang sama-sama pecinta PSM ini sama-sama suka nonton tidak sedikit Banyak, pasti banyak, banyak, betul, ya, bertemu banyak. di stadion, Iya. akhirnya menikah. Ini juga seandainya jodoh kodongnya. Ih kodok, ada lagi kata-kata kodoknya. Seandainya jodoh ini. Terus Jadi kita sejarah juga. Iya, sejarah. pertama kali Owe pertama kali ke Bali. Tahun 2017 di 2017 Oh yang itu rame-rame kita ya itu. Gojek Traveloka Liga 1 Ojek, Liga 1. Itu baju yang di belakang. ke Bali. Ini ya? Iya, ini. Kelme ya? Kelme. Iya. Ini ya Betul. Kelme. Skor tak 3-0 di. Iya. Kalah kayak di situ. Saya kalah terus PSM. Ciloko, ndak sama tuh 10 Rua. Iya, menang terus juara lagi PSM.
Dia memang sengaja karena dia sudah lihat nih, oke bakal menang ini. Sudah ada di kisi-kisinya, kayak dia berangkat. Saya sama Romo baru sekali menang, itu pun karena AFC terakhir sebelum Corona 2020 yang dia lawan Lale, karena Lalenok juga lawannya. Waktu itu di mana ya? Di Bali juga. Di Bali, dua kali away Bali. Yang playoff. Iya, yang lawan Lalenok. Berarti memang ini Kak Sabto juga sering away ya? Nggak sering juga, di kota-kota yang tidak pernah bisa datangi kayak Bali, Surabaya, mana lagi? Jogja, Sleman, Bandung, Bandung nggak pernah. Jakarta. Katanya pernah terlantar di Lontara. Saya Asal dulu pekerjaan itu. waktu pertama kali masuk Metro TV, saya BKO 1 bulan di Bandung. Oh. Dan yang saya cari adalah supporter. Karena saya homesick waktu itu. Toh kayak stres sekali Kak tinggal di Bandung. Nggak apa aku bikin ini, akhirnya yang saya cari adalah supporter. Sesama supporter PSM. Saya seminggu Sebelumnya sudah ketemu sama iya pacaran, nah dia menyusul ke Bandung itu. Iya, disusul. Susul. Iya. Terus away paling berkesan tak ini waktu lawan apa? Away paling berkesan sih semua. Semua berkesan. Karena kalah Bali semua. itu ramai karena pertama kali mulai lagi liga kan waktu itu, liga resmi, terus kayak banyak sekali waktu itu peresmian Maxman Bandung. Udah Maxman Bali, Maxman zona Bali. Itu pertama kali. Yang berkesan juga Surabaya. Surabaya juga sih karena banyak juga itu hari. Surabaya. Banjarmasin pernah Kak juga Banjarmasin. Barito. Kalah juga sih itu seri. Seri ya waktu di situ. Berkesan sih semua, tapi mungkin yang away pertama itu karena baru Ki Kodento away, baru Ki rasa-rasa away jadi udah berhenti foto di stadion. Foto dulu. Foto. Apa perbedaannya stadion tak sama stadion yang kita sudah pergi away? Waktu saya ke Bali itu belum sebagus sekarang Kapten Iwayan Dipta. Ini yang kedua. Itu kodong masukku itu di stadion Kapten Iwayan Dipta dapat ke story. Kan kalau masuk itu ada store-nya baru kan di kafenya itu kan bisa lihat di lapangan. Udah berhenti kodong ku ku store kodong bagusnya stadion. Tapi Kak lagi di store-nya Kak lagi, story Kak lagi. Tapi enggak berhenti, udah lepas HP. Udah lepas HP. Berarti ku tuh foto-foto. Jadi bisa bikin dibilang cewek bola, Di. Terus habis itu bisa kesal sudah bisa dibilang cewek bola ya. Karena maksudnya memang iya. Karena apa ya? Maksudnya sudah merasakan Iya. sudah merasakan nonton di stadion, sudah mendapatkan rusuh. Sudah merasakan pacaran di stadion. Iya, betul. Sampai menikah. Iya. Oh iya kan ini pertama pekerjaan ini wartawan. Toh? Aha. Wartawan kita terus ke supporter. Kenapa kita bisa jadi MC-nya stadion? Iya. Jadi dulu itu ada acara di Losari, acaranya dulu kan ada TSC ya, Torabika. Iya, Torabika dulu. Jadi itu ada nobar. Nah, saya diminta di situ jadi MC itu acaranya Red Gang sama KPS kalau saya tidak salah. Saya diminta MC di situ. Terus teman-teman Panpel, Pak Uli dan Jare waktu itu lihat saya MC di situ. Saya kan dulu satu kantor, satu gedung sama gedung Bosowa, Celebes, Bosowa. iya. Otomatis satu ya. gedung juga sama Pak Uli. Pasti setiap hari saya pasti ketemu Denjare, Pak Uli teman-teman Panpel semua. Jadi waktu itu Pak Uli ke Celebes TV. Terus dia ketemu saya, dia bilang, "Ih, ternyata bisa kok MC, Dek." Nah, di situ saya Pak Uli bilang ke saya, "Iya, Pak. Bisa kok kira-kira MC di stadion." Dia bilang, "Pak, iya." Itu Pak Uli ketua Panpel waktu itu. Bisa aja, Pak. Bilang, "Iya, nanti kalau main PSM mana ke stadion kau MC." Sudah. Langsung ya. Iya, awalnya itu friendly match. Kayaknya lawan bukan Palu Sulteng kayaknya deh. Oh, yang itu. di ini. Ada itu hari friendly match 3 kali. Iya, Celebes FC. Nah, di situ pertama kali dia banyak sekali salah aku. Jadi di situ sambil belajar. Waktu friendly match. Tadi 3 kali. 3 kali langsung liga gitu Gojek Liga. Traveloka Liga 1. Berarti memang awalnya ada percobaan dulu bukan Iya. langsung yang ininya. Kalau sekarang mau dicoba-coba langsung kok dibully. Kalau tidak dibully kok di sosmed dilempari kok batu. Betul. Ada salamu. Kan ada itu yang kalau Erwin Gutawa, tun. Oi, gitu. Gimana perasaan tak itu? Enggak Ji. Biasa Ji. Kalau sekarang biasa, karena kan itu memang pekerjaan itu biasa salah. Awalnya Dumbak Kak. Pernah saya salah sebut namanya Sulham Samrun, didatangi ke Sulham Samrun.
itu kan kalau kita dulu di pinggir lapangan kayak koko semua kan begini ke Tribun Nuh. Iya. Toh jadi nulai gitu di bawah Yang Kak. VIP. Saya ini setara mata aku dengan lapangan. Jadi kurang. agak sulit Kak melihat siapa yang pencetak gol dan biasanya saya dikasih tahu sama Mbak Wina. Dulu saya ada Mbak Wina. Saya kan duduk sama Mbak Wina dulu. Atau saya dikasih tahu sama wasit cadangan. Ini yang kasih tahu Kak salah Tommy baru 3 kali. Nah datangi Kak Sulham. Weh, bagaimana kau gitu bilang dia. Ini. Marah-marah. Yang Karena aslinya itu namanya disebut. siapa yang cetak kah? Sulham yang cetak. Tapi kita sebutnya siapa? Orang lain. Kita ingat siapa? Enal. Bukan Enal. Siapa? Lupa Kak deh. Lupa. Selalu banyak match yang saya lalui, saya lupa nih. Oke, berarti memang salah sebut di situ tadi. Saya sebut Kak karena ya itu saya Dapat informasi. Makanya gara-gara itu saya trauma. Pencetak gol itu saya tidak tanya nih sama orang di samping kiri kananku di depan belakang. Yang saya tanya adalah orang Indosiar, orang GTS. Oke. Jadi sebelum kan ada kameramen di pinggir lapangan, iya. otomatis tidak salah media itu. Mungkin juga karena waktu itu masih gelap stadion di. Ya, masuk lagi. Nggak terlalu. Memang dulu gelap. Iya gelap, kelihatan. kita terlalu tahu kelihatan. berapa lux dulu itu Iya. tahu lampunya. 5 watt. Anak ayam. Pinawat begini jika Berarti sekarang sudah belajar dari pengalaman di. jadi sekarang itu saya tanya floor directornya Indosiar karena dia pasti yang paling akurat. Iyalah, karena kan dia ada replaynya toh. Pasti dia tahu kalau gol itu gol saya lari ke dia. Run. Gol. Maksud itu siapa cetak gol. Kan dia pegang DSP. Dia pasti kasih lihat Kak. Iya, betul. Oh 80. Paling tidak Wim. iya, kalau udah tahu namanya pasti nama punggungnya saja. Ini. Karena kalau saya bilang gol, saya lari itu pergi di orang Indosiar untuk tanya. Tidak ku percaya nih sama itu orang di pinggir lapangan trauma Kak. Performa yang terburuk yang kita rasakan waktu itu kejadian MC. Waktu lawan Bali. Kenapa bisa? Kalah Ki. 2019 Nggak ya? jadi Ki. Iya menangis. kalah. Itu Bali United pulang pakai Barakuda. Oh iya. Yang hampir ke juara, Ricu. iya, yang hampir ke juara waktu Ricu. itu. Bukan Bali Ricu, pasti bajingan orang. Ricu, yang drama antara Iya, Iya. Pavalius sama Iya, Stefano. Sukadana. Bukan. Ada Sukadana tuh di situ. Coba Tidak. maksudnya waktu yang dalam Oh, lapangannya, iya. sebelum Lapangannya. dia mencetak bola ada dulu insidennya mereka yang Pavalius sama sesamanya Lili berkelahi. Pali, Iya, betul. kan di situ kalau misalnya menang Ki di situ potensi juara tuh sangat besar. Tapi betul. ternyata kalah Ki di situ. Dan Pintu juaranya sudah terbuka 0-1. lebar. Itu kekalahan pertama. di kandang. Iya. Di home sorry. Iya, kan selama saya pimpin itu tidak pernah Ki kalah kecuali seri ya. Tidak pernah Ki kalah. Di situ kekalahan pertama. Dan itu juga yang menggugurkan kita buat Di bisa situ paling menjadi juara. paling berkesan. Yang kedua pasti waktu juara Piala Indonesia. Yang kedua yang paling menjengkelkan itu yang menyedihkan juga waktu pulangi Persija. Oh, yang leg kedua. Yang leg Iya, kedua. Bukan leg Pulang, ketiga ya. Pulangi Persija di situ juga menangis kayak di situ. Maksudku saya batena dijaga pemain satu hari satu malam. Betul. Di Horizon kan waktu itu. Masuk kok pulang. Sebenarnya memang banyak hal ya yang Iya. membuat dia pulang. Bukan cuman karena satu hal. Jadi buat teman-teman dia buat klarifikasi juga Iya. ini betul toh. Mas Abdadi bukan karena adanya campur tangan dari apapun ya, cuman memang karena waktu itu ada beberapa yang tidak disetujui ya. Iya. Kayak mungkin contohnya tambahan tribun waktu itu. Memang ada kan. tribun, ada panggung di situ depannya tambahan ya. utara untuk wartawan. Ya banyaklah drama, tapi kan sudah itu dilalui. Betul. Ada leg ketiga. Iya, dan Kita juara angkat ya, alhamdulillah. angkat piala di situ. Tapi dulu nih Kak Sabda tadi pas dia ngomong-ngomong gue saya rindu dengan suaranya Kak Sabda ini di Ya, stadion. coba bisa lah, coba dulu Iya. suaranya. Berapa bulan tidak MC? Terakhir itu Persebaya. Tahun bulan Persebaya? September. September. Salo-salo aja. Berarti Tapi sekitar- waktu ulang tahun PSM di Bosowa Sport masih saya nge-MC di situ terakhir, nge-MC PSM ya. sekitar 3 bulan berarti ya tidak Iya. Pokoknya terakhir September. Situ saya hamil 4 bulan. Oktober. September hamil lawan berarti. Persebaya. Lama lah. Kan lama Tahun berhenti lalu, liga. iya, betul. Gara-gara Arema. Dan saya rindu dengan suaranya Kak Sabda ini mungkin contohnya teriak gol, terus ketika sapa supporter teman-teman supporter PSM, udah sekali Kak boleh mungkin dicoba, boleh Cito? Boleh ya dicoba Siapa ya? nama yang paling kita suka sebut? Mark Anthony Clark. Mark Anthony Klok. Saya suka kalau sebut namanya Mark. Kenapa? Paling susah saya sebut namanya itu
Saldi, masukku tidak ada namanya itu Saldi Muhammad Saldi kah? Saldi, memang cari disebut karena pendek sekali. Nggak ada namanya. penggalannya ya, cuma satu suku kata. Saya paling suka dulu sebut namanya barista ya, Clock, Pluim, Asnawi. Ya, satu dulu. Ya, coba dulu. Nomor punggung 10, Mark Anthony. Clock. Iya. Pasti Disambung ya sama teman-teman. nomor punggung Memang 8. suara ini, Kak Sabda ini khas ya, maksudnya dia punya ciri khas sendiri yang Sebut Milan 11 pertandingan ini, ceritanya di Borneo. Ceritanya nih lawan Borneo ini tuh, Iya, iya. anggaplah kita di Borneo Parepare. lapis tiga. Tunggu saya tanya Ki, kan lawan Borneo, kita juga yang Insya Allah. Iya. Kembali Ki, berarti nanti MC lawan Borneo. Insya Allah. Ya, jadi buat teman-teman yang menunggu kehadirannya Kakak Sabda, harus kita datang ke stadion berarti. Ya, ada tiket tak? Ada ID card. Colek dan jare. ada Siapa tiket. tahu kan nih. Untuk tahu MC nggak dapat tahu tiket toh. Saya tahu kamasi kisah. Tapi lagi cari tiket kan kalau bapakku. Adakah tiket? Iya. Ada kali kalau dibuka kios Tix biar memang anak sama war-war sudah ada nomor anunya tinggal mau ditransfer. Pas mau ditransfer gagal. Kayak bisa. Ada tiket nggak nonton? Nah, ada kan dah. Kita ya? Nah, Wih, kosong nih anak-anak di sini. Dia nanti kita bakal nobar di stadion, Iya. stadion di lapangan. Makassar. Di Makassar. Oh, nobarnya di lapangan di Makassar. Ke Iya. rumah Ki Peng kalau ke Pare Ki? Iya. Iya, serius Kak, ke rumah Ki? Iya. Nomor di rumah tak Peng. Enggak, tonton nobar naik Oh, tidak ada kasih di rumahku, nenekku mau temani nobar. Iya. Kita sambil makan dulu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau Iya. ke Parepare sih mereka Sabda nah. Iya, serius ke rumah Ki. Semua diundang. Ya, karena kebetulan Kak Sabda juga aslinya Saya asli orang Parepare. Saya lahir di Parepare. Mamaku, keluargaku semua orang Parepare. Saya dulu dari SMA 1 Parepare. Iya. Malah promosi jadi sendiri. Semansa. Iya, Semansa. Saya dari Semansa loh, Semansa Parepare. Angkatan tahun berapa? Angkatan saya tunggu loh. Saya masuk 2011. Saya masuk 2005. Ya? Oh, amin. Bukan. 2005. 2006 saya Ya. masuk, 2008 saya Berarti- lulus. Cepat nih. 2008 lulus, baru 2000 berapa masuk kuliah? 2008 Kak lulus, 2006 Berarti Kak datang di masuk. sekolah sampai 2008 dong. 2006 Kak masuk. Lulus 2009. Lulus Iya, 2009. 2009. Dari 2008 2 tahun di sekolah kan dah. Itu tidak lulus kan 2008. 2009. 2009. Kan 3 tahun SMA. Masalahnya di kuliah saya angkatan 2008. Iya kah? Iya. Aduh, ya. Pakai di sebentar pilih pakai layar cuy. Pusing saya. Oke. Berarti yang paling enak diajak berbahasa basi setelah pertandingan. Saya tidak pernah ngobrol sama pelatih setelah pertandingan karena urus diri masing-masing orang setelah pertandingan mau ke foto, mau ke pulang, mau ke apa. Tapi Sebelum. Oh, sebelum. Biasanya sebelum pertandingan itu dulu coach Robert Rene itu pasti dia periksa lapangan. Nah, di situ biasa ada mas saya di pinggir lapangan, biasa saya ngobrol. Dia- Saya pasti semangati, coach good luck for today. memang 3 point. lebih seringnya komunikasi sama Coach Robert Rene dulu. Albert. Mm-mm. Tapi selain itu ada lagi yang sering diajak komunikasi. Darie juga. Darie Kalezik juga. Darie atau dari J? Darie. Darie. Cara baca kalau dibilang kariri PSM bacanya Darie Kalezik. Darie Kalezik. Bukan dari J, Darie. Darie, oke. Nah mungkin teman-teman supporter biasanya adalah coach Iya. dari J. Dari J ngomongnya dari J. Berarti kan yang benar adalah Darie Kalezik. Iya. Tapi yang paling berkesan kan dulu coach Robert ya kan berapa musim ya? Iya, lumayan lama ya. Berapa musim? 3 musim? 3 ya. heeh. 3 atau 4? Oke, 3 musim. Dan memang kayaknya itu yang salah satu pelatih yang menurutku ya punya karisma tersendiri. Dia bisa Karisma. Kalau yang berkarisma Motor Darie. Motor itu karisma. beda. Yang berkarisma yang ganteng itu Darie sebenarnya. Iya, Kayak gantengnya. aduh gagahnya ini coach. Tapi yang menurutku ini yang betul-betul 2 kali 40 menit itu berteriak-teriak terus dibikin itu Bernardo. Saya sampai biasa saya kan dulu sampai Arif udah capeknya kodong itu coach kenapa berhenti berteriak. Weh, gue gitu. Capek gitu berteriak. Dan itu 2 kali 40 menit loh.
Kalau Iya, dibilang kalau kayak Daria kan Iya. dia kan pakai kacamata. Heeh. Dia begitu Ji. Tapi ini Bernardo betul-betul dia full express. Biar di ruang ganti juga berarti datang. Saya nggak tahu kalau di ruang ganti kan nggak pernah masuk ruang ganti. Berarti memang ada daerah Makassar ya, ini ada nih. Mm. Karena semangatnya. Iya, dia betul-betul full power kalau dia PSM main. Pernah Ki dapat ricuh waktu pas saat jadi MC? Itu waktu lawan Bali. Oh yang itu Bali, Bali. terus waktu yang sama Persija ya, yang final Indonesia. Iya, yang udah jadi. Yang udah jadi. Sama ini kejadian-kejadian lucu yang pernah kita dapatkan di pinggir lapangan. Iya, pernah kayak dia hampir kena buru anjing pelacak. Itu waktu kapan kak itu ada Kinain masuk di leg kedua ya ada Kinain ya. Lihat kitulang. Jadi itu anjing pelacak setelah pertandingan saya pegang gangguin dia udah gonggong kak begini jatuh kak diketahui karena KVS. Saksi nikah. 1 triliun itu ketawaikan di belakang. Seperti itu sama satu lagi saya pernah kasih bahasa Makassar Ki dari ya. Iya, Iya kan, yang punah setengah-setengah kok mundur Iya, kok. betul. Saya pernah kasih Yang saya kerjain. kasih mic, Saya ya, kasih kasih mic mic. terus PSM mewah kok punah setengah-setengah kok mundur kok. Agak aneh. Ada gitu videoku. Ya ada. Berarti memang ini Kak Sabda maksudnya selalu mencoba apa ya? Maksudnya hal-hal baru buat mungkin pelatih, pemain karena kan kayak pernah kita suruh juga Mark Klok berteriak kan? Pegang Iya, mic. saya pernah suruh Marco menyanyi ternyata dia enggak hafal itu anthem, betul itu clock. Saya begini, di sini kami dan hafal ada gitu videonya di Instagramku. Banyak dia. Ini Kak Sabda ini suka dadakan kasih orang dan kita baru tahu kalau salah satu Di challenge kiri langsung Iya. pemain deh. Ternyata dia enggak hafal loh itu anthem, clock. Pluim apa dia kira-kira? Kalau Pluim apa nanti Nggak biasa tahu. Saya nggak perhatikan itu orang kalau anthem. Maksudnya bagaimana dia nggak perhatikan dia hafal atau tidak? Paling dia begini juga. Boleh request kalau pertandingan match terakhir lawan Borneo nanti nih, saya mau kalau bisa ya Coach Bernardo sama Pluim Fluim, disuruh berdua menyanyi ya. anthem. Iya, kalau bisa. Kita kan maksudnya sorry kalau coach kan mungkin baru ya, baru Iya. beberapa bulan. Mhm. Satu musim lah megang PSM. Kalau Pluim kan sudah berapa tahun nih? 7 Berapa tahun, nih? 7 2017. 7 tahun. 7 tahun. Apakah dia hafal atau tidak? Kita lihat ya. Boleh mungkin Kak Sabda? Iya nanti, Iya. nanti saya suruh menyanyi. Kalau lagi tenan hafal ki lagu wah, saya saja ki. Ada kok videoku itu di IG. Idam lagi waktu itu yang rekam. Oke, terima kasih. Iya itu videonya Idam waktu itu. Announcer itu sebenarnya dari luar terlihat mudah Ji gitu membaca susunan pemain Tapi- apa segala macam tapi pas di dalam memang deh. tapi prakteknya itu ya tidak semudah yang kalian pikirkan seperti itu. Dasar ngomong, ya. Alhamdulillah juga karena PR-nya adalah mencari supporter yang bisa mencari MC yang bisa diterima sama supporter gitu kan. Itu supporter salah sedikit dulu saja saya salah sebut wali kota Parepare, saya bilang wali kota Makassar itu berapa iya. hari itu viral terus. TikTok, Instagram. Jadi ya alhamdulillah bisa diterima dan keren. Waktu lawan Bali itu yang kita kalah, saya 2 di situ sama Bang Tio. Bang Tio udah baca DSP waktu itu. Berarti Udah pernah, di sudah match terakhir pernah. ini sama Bang Tio atau sama Kak Fitra? Informasinya ada Bang Tio karena itu juga request dari supporter karena kan ini momen bersejarah, momen spesial gitu toh. Jadi pengennya juga mungkin yang datang orang yang mungkin supporter juga idolakan seperti itu. Tapi let's datang see. nanti. Berarti kita lihat saja nantinya tanggal 16. Mhm. Apakah Bung Tio datang atau Kak Sabda duet sama Kak Fitra ya? Lihat tentu saja. Sempat lihat di story-nya Kak Sabda, dia cerita pada saat itu dia disuruh jalan Iya. dari luar stadion. Itu yang dan- lawan apa itu ya? Itu Sampai di luar. Parepare itu Iya di Parepare lawan Bali. lawan Bali itu Iya. bisa diceritakan maksudnya bagaimana kronologinya? Jadi ke stadion itu kan aksesnya ada 2 ya dari jalan dari
Dewi Setengah agak senah. Pokoknya ada dari rumah sakit tadi rumah sakit IPC, sama ada yang dari arah perumahan Timur Rama itu. Toh, saya dari sana, saya dari arah situ karena saya sama teman-teman Dotoro supporter. Jadi saya lihat jam, mau main kan 4:30, saya 4:30 masih di situ. Saya cuman takutnya Pak Arifin yang penanggung jawab MC itu khawatir mana Sabda ini. Toh, akhirnya saya inisiatif naik motor sampai itu di pertigaan ada polisi kan di situ, saya di stop. Dan tapi Pak bisa Kak masuk? Saya lupa itu cerita. Selalu dulu demi. Bisa Kak masuk? Nggak bisa. Sampai di sini di motor. Jalan kaki masuk. Saya bilang, Pak, saya mau MC Pak, saya panitia. Dia bilang, kalau kau panitia kenapa kau baru datang jam segini? Saya dari Makassar ini Pak. Toh, dia bilang, enggak apa, saya di drop saja Pak, setidaknya di depan gerbang masuk utama itu, PIP itu. Dia bilang, enggak bisa. Bilang, saya hamil ini Pak. Terus kenapa kalau hamil? Di situ saya, Saya kasih begitu? Itu polisi. Iya. Udah mulai agak ini ya. Akhirnya tidak bisa berdebat, banyak orang dan crowded sekali waktu itu. Akhirnya saya jalan kaki. Karena kan saya sudah keguguran. Jadi sebelum saya hamil, saya keguguran. Jadi saya agak trauma gitu. Trauma sebenarnya capek dan jalan karena saya sudah keguguran. Maksudnya lemah gitu ini kan dan hamil muda. Tapi saya akhirnya jalan kaki, jadi saya ditemani sama bapakku, saya jalan kaki. Tapi dalam hati saya dongkol. Kok di Matoanging itu saya tidak pakai ID card pun, dari tukang parkir sampai polisi, penjaga pintu, biar saya tidak pakai ID card. Mbak Sabda, pindah kok Mbak Sabda MC. Mbak Sabda, ini kok kayak, ya mungkin karena baru kita atau siapa tuh kenal kan kurang di sana. Nah lama aku tinggalkan pare-pare. Jadi mungkin memang setelah SOP-nya memang seperti itu. Iya, SOP-nya setelah itu dan sampai lagi mau masuk dihalangkan lagi sama ibu-ibu dishub. Periksa tasnya. Apa ini apa ulang KW ke siang? Ini mau pemeriksaan. Kalau ini ku bati-bati terlambat Kak masuk. Pas Mama masuk dipanggil Kak lagi. Mbak di atas Ki ulang KW. Kenapa ini orang di sini? Maksudku sudah jelas-jelas menulis. Kan saya kalau masuk ke pinggir masuk ke pinggir lapangan. Nah suruh Kak lagi naik di tribun penonton ulang KW. Kenapa kok orang di sini? Sakit capek-capek tom Kak jalan. Poso tom Kak. Baru begini dari pintu ke pintu tidak berhenti ditanyai, tapi nggak apa-apa itu kan memang SOP. SOP-nya memang sudah menjalankan tugas dengan dengan baik. Tapi tidak perlu perlakuan khusus untuk ibu-ibu hamil. Kan kentara juga itu hari perutku. Masih hamil muda. Nggak percaya. Akhirnya pas depan pintu saya ketemu Papi. Saya dengan emosi, Papi disuruh ke jalan kaki, kenapa kok sama posoku Papi? Sudah ketemu, sudah sama Papi, kulewati Papi, ketemu Pak Kapolres. Pak Kapolres tabe, saya ini kodong hamil, tapi saya cuma minta di drop sampai di depan stadion, tapi tidak dibolehkan. Katanya kenapa kalau dihamil? Waktu itu bahasanya Pak Kapolres, anggota sudah menjalankan tugas sesuai dengan arahan, namun memang nggak kurang manusiawi. Seharusnya kan ada penguji. Tapi setelah kejadian itu kan rame kan diangkat di sosmed apa. Di TikTok juga rame waktu itu MC PSM disuruh jalan kaki dan dari kejadian itu kan akhirnya berbenah kan sudah ada jalur khusus perempuan, jalur khusus ibu hamil yang punya anak seperti itu. Gitu. Jadi ada hikmahnya juga. Kalau yang belum punya cowok, ada jalurnya cowok. Kasihan deh lo. Jadi itu salah satu pengalaman juga ya Kak Sabda ya. Pengalaman sebelum berhasil mengeluarkan Kakak Eja. Iya. Oh ya, terus setelah kan itu pengalaman yang liku-liku mau masuk stadion tuh pernah sampai tidak masuk ke stadion nggak jadi MC? Enggak pernah aja. Kalau di Matoanging pasti tidak pernah seperti yang saya bilang tuh dari mace-mace. Pokoknya dari ujungnya Ratu Langit. Itu di Tom Mbak Sabda Mas Kim biar tuh saya nggak pakai ID. Kalau di Matoanging GBH mungkin ya karena kita kan tidak di situ atau bukan di situ tempat tinggal atau mungkin agak ini, tapi so far sih setelah kejadian yang jalan kaki itu semuanya sudah berjalan bagus, berjalan lancar. Berbenah ya. Mungkin kalau di Matoanging sudah bertahun-tahun nih Kak, orang lihat Sabda. Kalau di GBH kan mungkin baru musim ini. Jadi mungkin petugasnya baru melihat. Kalau anak-anak kan semua
Biar di mana kita tahu Ki. Tapi kalau untuk musim depan masih di GBH sih. Insya Allah. Nah, terakhir saya tuh, misalnya disuruh pilih satu, tidak pilih mana, pilih supporter atau MC. Jadi MC. Jadi wartawan. Iya. Jadi supporter. Kenapa? Karena kan saya bisa seperti sekarang karena supporter. Bagaimanapun saya pasti akan kembali ke supporter. Karena saya tidak bisa seperti ini kalau bukan supporter. Demek, saya waktu. Iya. Oke, saya mau tanya dulu ini kan. Tadi Kak Sabda adalah announcer ya. Iya. Mau bertanya ini yang selalu biasa pertanyakan ya. Itu ketika kita jadi announcer di stadion, apakah itu ada bayarannya atau karena cuman kecintaan? Pasti nih orang butuh uang. Kau deh, udah realistisnya ini. Kan ada orang biasa itu tuh biasa ya, sorry ya, saya beberapa saya juga pernah ditawari ada bayarannya kita. Proyek thank you. Iya, tapi kan mungkin bodohmu itu, kok mau? Gara-gara soal PSM. Iya kan mungkin orang tua soal PSM juga. Gara-gara untuk PSM sih kan. Ada lah pastinya. Proyek thank you ya. Masa di sini juga ada dibayar kok. Thank you Ji. Karena Kau tahu Erika. berteman sama teman. Oh yang penting, mama. Dia ngasih dos. Oke, pertanyaan terakhir Pamungkas yang selalu ada dan wajib ketika di PSM Mania. Yaitu sebutkan 11 pemain andalannya Kak Sabda. Dari kiper. Informasinya. Tahu informasi toh? Tidak aku tahu Ki. Iya. Berarti bebas jadi. Tapi tahu juga posisi toh? Gawan juga tahu. Kiper. Iya. Sama Rano. Posisinya Rano. Oke, 11 pemain, nomor 11 pemain andalannya Kak Sabda. Terbaik versinya Kak Sabda. Kiper Hilman Syah. Ya. Nama baru muncul ya baru ini. Oke. Kiper terbaru ini. Terus pemain pertama yang menurut terbaik adalah siapa? Karena kiper ada nih. Back. Dan tidak tahu kalau begitu. Dia tidak tahu posisi. Pokoknya sebutkan saya 11 pemain. Sebutkan Yang menurut tak bagus. Posisi ngangkang. Begitu aku tahu. Kalau itu tidak tahu Ki. Sampai striker semua sebut. Iya, sebut enggak apa-apa Ji. Iya, Ini 11 pemain. Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga. Ya boleh. Nomor berapa Ferdinand Sinaga? Nomor 6. Ferdinand. Iya sebut dong. Dipanggil. Nomor punggung 6 Ferdinand Sinaga. Terakhir kayak ketemu di penjual Steller. Sama Ferdinand sama suamiku, betul nggak? Makanya Steller. Di depannya ada toko Citra. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya nomor punggung 80 Wiljan Pluim. Oke, yang kedua Jacqueline. Nomor ketiga Mark Anthony Clark. Nomor berapa dong? Nomor 10. Oke. Nomor Asnawi 14 ya? Iya. Nomor punggung 14 Asnawi Mangku Alam Bahar. Harus ada bahannya ya? Berapa Mi? 4. 4. Betul lagi. Boleh bilang Bambang Pamungkas. Boleh. Oh ya kan? Iya, Bambang Pamungkas itu kayak nomor 20. Saya cita-citaku dulu itu mau sekali ketemu Bambang. Akhirnya ketemu Kak. Foto Kak meskipun blur. Oh, yang itu ya? Karena waktu itu kan kalah Iya. Baru sok kulai Bang BP. Blur, udah bisa diulang, Mas, kurang ganti. Terus 6. Hamka Hamza. Nomor punggung 23, Hamka Hamza. Wih, baper sekali Kak. Itu nih pemain yang bikin kamu nangis waktu dia pergi. Waktu dia keluar. Karena kayak baper dia kayak idolaku banget ini Bang Hamka begitu ya. Kalau saya lihat mungkin karena dia adalah punya jiwa pemimpin ya bisa. Di lapangan. Cap. Yang kapten. Yang ketujuh masa muka bilar Rico Simanjuntak. Loh, 11 pemain. Ini. Apa? Siapa ini? Luciano. Iya kan Luciano ini kah? Ini Luciana ini. Oke. Luciano. Pusing itu jadi Luciano. Samsul Hairudin. Ya, Samsul nomor 8. Samsul Hairudin. 9. Nomor kenapa lupa kak pemain? Karena memang saya itu tidak pernah kakak dong. Kakak Pelu, Rizky Pelu nomor 19. 10. Punya kita? Jaga kata? Jangan begitu Bos. 11. Terakhir nomor punggung 19 Muhammad Dedi. Suamiku. Oh ini yang tahun berapa ini? Siapa itu? Tahun 95 kayaknya. 95 nih? Siapa itu? Mana aku tahu kan nih. 95. Hendro Karti. Hendro Karti. Bukan ini ya? Enggak mungkin ini. Mana siapa itu? Siapa itu? Ramang. Ini ada coach siapa lagi? Samsudin Batola.
Oke. Itu Hendro Kartiko. Kurniawan Wijilanto. Ini 2000 tahun 2000 ya? Yang ulang tahun 100 tahun. Oh, 100 tahun ini saya MC di sini sama Tuming Abu. Iya, pertanyaannya pemain ke-11 siapa tadi? Pemain ke-11 Liar kayaknya. itu Hendro Kartiko. Oke. Karena legend. Oke. Oh yes, ada satu pertanyaan yang saya lupa lewatkan tadi. Saya kan dari tadi saya bilang ada mau tanyakan tapi saya lupa tuh. Kita ingat Mini. Saya ingat, Cepat Miki. Waktu Anda tinggal 30 detik. Jadi kan ini kan kita bisa berteriak setiap pemain tuh kesebelasan pertama tuh kita kayak panjang sekali aja tuh. Kenapa pada pemain cadangan tidak disebut panjang juga namanya? Poso, Mak. Karena memang kan yang menjadi bintang pada saat itu kan starting 11. Tapi kan semuanya bintang. Nanti pipa yang kusebuki demi kau. Iya. Kusebuki semua. Iya, request dong nanti. Iya. Harus semuanya. Iya, Tahu. super sub, bener tanya Iya. super sub. Tapi pernah juga saya sebut itu nama pemain kayak tidak ada Pancasilaku. Siapa? Waktu Persija. Saya baru mau tanya, karena kan sempat ya kita kejadian waktu yang ada tahu waktu yang leg pertama. Iya, katanya dikasih begitu di GBK. Ada yang kita di ini tidak dibiarkan buat selebrasi ketika yang kayak tadi yang dunia tidak bisa. Jadi langsung disebut iya, cepat. langsung disebut kayak membaca Pancasila, nomor punggung 18. Dan saya seperti itu bacaku. Dibalas. Iya. Balas dimatuangin. Dan inilah starting 11 untuk Macan Kemayoran Persija Jakarta. Nomor punggung berapa sih Andrita nih? Nomor punggungnya Andrita nih, Ardiansyah, Riko, Simanjuntak. Begitu aja. Disebut nomor punggungnya. Disebut di nomor punggungnya. Tidak yang menggelegar. Kan biasa kan saya tuh kalau menyebut nama tim tamu saya sangat menghargai. Kan tim tamu. Inilah starting 11 Persebaya Surabaya, nomor punggung ini Irianti misalnya kan, Medika, Pratama, seperti itu toh. Tapi waktu itu karena kita juga beda dikasih itu di GBK akhirnya dibalas. di situ memang kena begitu kok sabda begitu minta tolong kak sabda minta. Karena semuanya ya pada saat itu supporternya Makassar pada saat itu sudah bersiap. Oke, semua siap-siap ya tangannya kita mau freaking clap pas bola dum. Tidak dibiarkan. No. Jadi kita maksudnya kita noko gini sih Iona itu dibalas karena sudah sebut nanti kasap itu awas nanti ya. Iya, karena kan itu dia tadi saya tuh selalu menghargai tim tamu. Gitu, kalau dia datang saya pasti sebut namanya, dan kalau ada pemain asing pun itu saya pasti panggil Kasule. Kalau apalagi kalau bahasa Inggris namanya sudah Michael Jordan, pasti ada Kasule di samping Gus Pesan, tidak salah gitu. Oke, kita ke pertanyaan bahasa ini. Pertanyaan terakhir. Tunggu dulu, suruh tahu kan tanggal hari Minggu jadi MC lagi. Coba sebutkan dulu ya. Apa? Inilah starting 11 pertandingan. Selamat datang di Stadion Gelora Baharudin Yusuf Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pertandingan. Dan hari ini adalah pekan ke-34. 34? Iya, 34 itu. Iya, 34. Pekan terakhir toh. Dan hari ini 16 April 2023 adalah pekan ke-34 BRI Liga 1 2022-2023 dan tim kebanggaan kita semua PSM Tim Juku Eja. PSM Makassar akan menjamu Borneo. Borneo itu apa sih ini? Borneo. Pesut Etam ya? Pesut Etam. Pesut Etam Borneo FC. Dan sebelum saya membacakan daftar susunan pemain kedua kesebelasan, saya akan menyapa satu persatu para kelompok supporter. Saya pasti mulai dari The Maxman karena dia paling tua. Nah, 12 berarti nanti semua di absen ya kan? 12 Iya. ini udah datang semua ya? Itu biasa baca teks Enggak. langsung gitu. Iya, Tapi hafal ya? Hafal loh. itu kan ini Ji, Sudah pembukaan sudah biasa Mi. Maksudnya 12 supporter kita hafal semua itu? Saya hafal tempatnya. Widih. The Maxman. Saya pasti ke The Maxman dulu, baru ke Denguki, baru ke Red Gang, baru KPS, KPU, KSPU. Teman-teman PSM PSM fans. Sudah KSPU baru Ramang Mania. Sudah KSPU baru PSM Fans, Kurpasut Matoanging, Ramang Mania, Ramang Mania, Komunitas Dokter Sporter, baru terakhir Punggawa Eja. Nanti kan juga mungkin saya sempat katanya gue PSM mau pulang kampung, apa kabar kalian sapa juga? Ya mungkin saya akan sapa semua supporter, mau itu dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi kita tunggu saja aksinya Kasabda tanggal 16 April nanti
di match terakhir. Berarti ini video besok langsung kasih naik. Iya. Balas editor. Iya, editor. Oke. Naikkan gaji editor. Basi kalau tidak dikasih naik. Iya, nggak bahas itu, Bang. Kok kita nggak tahu. Iya. Medika, enggak berarti anu. Harapan terakhir. Iya. Harapannya Kak Sabda buat PSM dan juga tentunya buat Tribun khusus buat wanita dan anak kecil. Seperti slogannya dulu Maxger. Iya. Stadion bukan tempat yang horor untuk wanita. Iya. Masih ingat ya sama? Iya, stadion. Kenal saya sama Kak Sabda ini. Stadion bukan tempat yang horor untuk wanita. Cintailah PSM karena PSM-nya. Bukan karena ada pemain, ada cowokmu di situ. Betul. Bukan karena manajemennya. Betul. Bukan karena ada ini itu, tapi cintailah ke PSM karena pemain bisa pergi, manajemen bisa berganti, pelatih bisa pergi, Betul, tapi tapi- PSM akan tetap abadi. Sabda. Salah, yang tetap ada itu enak. Sudah bidina kainal sih. Sudah dong. Masa? Iya. Pemain boleh berganti, pelatih boleh berganti, Manajemen bisa boleh berganti. Satu tetap abadi. Enak. Supporter dan PSM itu. 2 bintang itu enak tuh. Masa? Iya, Irjen. Irjen. Berarti setara Kapolda ya? Sudah ini kan, sudah 2 kali merasakan juara PSM, Pak. Oh. Ya kan dia baru tahu, cocok nih. Sebenarnya cuma saya yang baru lihat kemarin, ya kan? Udah zaman ini. Ini ya? Iya. Sudah semua cuci bajunya kecuali itu sana. Yang hitam putih ini. Iya. Ini siapa? Penario Astaman. Ibu Nario itu waktu, seperti mukanya Bu Kori Masterchef. Jangan ku potong ini, potong ini. Seperti mukanya Bu Kori. Serius Kak, kulihat Bu Kori bukan Masterchef. Oke, Sekarang kan dia harapannya bewok. tadi- Oke. Ya, harapannya tadi apa tahu buat Sudah minta watan. Sudah itu bahkan ulang-ulang. Masa itu ya harapan tak cintai PSM karena PSM-nya? Ya PSM harus kuat tanpa stadion. Oke, masih kasih panjang-panjang harapan tak karena Karena ada di sini kata-katanya Pak Golonet. Tunggu dulu Bausi kata-katanya. iya, Serius iya, Kak. dicari dong. Tunggu dulu. Sudah itu hari ku capture. Mana? Buktikan. Ini lagi di HP ku sange gibah. Yang kedua. Oh ini. Terong. Di HP-nya nggak sampai ini saya anu. Tunggu dulu Amerika, sabar ku Amerika. Ini dia kata-katanya Pak Golonet. Difficult Jangan ke bahasa Inggris. PSM bukan hanya menjadi tim yang kuat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah pada masa-masa sulit. Wako! Iya kan? Memang. Betul. Apa piko dong kita ini tidak ada Tommy Stadion tak? Apalagi Finansial kemarin ya Kacau. pemain apa tuh di pemain dulu kita disepelekan. dan pemain bintang memang tidak ada. Ada tahu Markiplier, Ipluim. Iya maksudnya selain itu ya, maksudnya Iya. kan tidak ada nih lagi pemain yang dispesialkan Iya. yang dibintangkan selain itu, ya kan? Tapi kita bisa juara. Juara murni, Pak. Iya, tidak ada juara murni masalah. Ada juara murni. Oke, terima kasih atas undangannya untuk teman-teman PSM Mania ya. PSM Mania jangan Kali lupa. ini tutup ya. Jangan lupa di like videonya, di share, kemudian di comment, di subscribe YouTube-nya apa namanya? PSM. PSM Mania. Terima kasih untuk Anti dan siapa? Wawin. Siapa? Wawin. Dari kawan nama lain. Susahnya kesebut. Muhammad Kurniawan. Terima kasih untuk Muhammad Kurniawan dan juga Irianti. Surga untuk kita berdua. Terima kasih atas ini perhatian dan kebersamaan Anda. Nyerol Lekidul. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya Sabda Roleh. Sampai jumpa. Yeay. Ciao, ciao.